perkenalkan nama saya Rohandi dengan NIM 0439777052 dari UPBJJ Samarinda, Kalimantan Timur. Kali ini saya akan mengerjakan tugas 1 Pancasila dengan tema proses lahirnya Pancasila. The Pancasila. Panca means 5, Sila means principle. The Pancasila, the 5 guiding principles of our national life. Dalam sejarah terbentuknya dasar negara Indonesia, Pancasila bukan hanya sedasar negara, tapi juga jiwa dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Untuk memahami maknanya, kita perlu melihat bagaimana proses panjang lahirnya Pancasila sebelum akhirnya disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Kita mulai dari masa pendudukan Jepang di Indonesia. Pada waktu itu, Jepang mulai kalah dalam Perang Dunia II dan berusaha menarik simpati rakyat Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan. Sebagai langkah awal, dibentuklah BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pada 29 April 1945, BPUPKI inilah yang bertugas menyiapkan dasar bagi negara Indonesia yang merdeka. Sidang pertama BPUPKI di 29 Mei sampai 1 Juni 1945. BPUPKI mengadakan sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 untuk membahas dasar negara Indonesia. Dalam sidang ini muncul 3 tokoh penting dengan gagasan besarnya masing-masing. Muhammad Yamin mengusulkan 5 asas: pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Dan yang kedua, Profesor Dr. Suepomo mengusulkan dasar negara berdasarkan asas kekeluargaan dan persatuan. Yang ketiga, dan yang paling bersejarah, pada 1 Juni 1945, yaitu Insinyur Soekarno menyampaikan pidatonya yang berjudul Lahirnya Pancasila. Beliau memperkenalkan istilah Pancasila yang berarti 5 dasar, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau pri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Pidato Soekarno ini kemudian menjadi tonggak awal lahirnya Pancasila. Kemudian Panitia 9 dan Piagam Jakarta di 22 Juni 1945. Setelah sidang pertama BPUPKI, dibentuklah Panitia 9 yang terdiri dari 9 tokoh bangsa dari berbagai golongan dan agama. Tugas mereka adalah merumuskan kembali dasar negara yang dapat diterima oleh semua pihak. Hasil kerja Panitia 9 adalah Piagam Jakarta yang ditandatangani pada 22 Juni 1945. Rumusan Piagam Jakarta memuat 5 dasar negara, namun pada sila pertama terdapat kalimat ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Piagam Jakarta ini kemudian dijadikan rancangan pembukaan Undang-Undang 1945 dan menjadi dasar kuat bagi penyusun Konstitusi Indonesia. Kemudian sidang kedua BPUPKI dan pembentukan PPKI. Sidang kedua BPUPKI dilaksanakan pada 10 sampai 16 Juli 1945 untuk membahas rancangan Undang-Undang Dasar dan bentuk negara. Setelah tugasnya selesai, BPUPKI dibubarkan dan pada 7 Agustus 1945 dibentuklah PPKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Tugas utama PPKI adalah menyelesaikan persiapan kemerdekaan, termasuk menetapkan dasar negara, undang-undang dasar, dan memilih presiden serta wakil presiden. Sidang PPKI 18 Agustus 1945. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, keesokan harinya yaitu 18 Agustus, PPKI mengadakan sidang pertama. Dalam sidang itu, PPKI menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara, Soekarno sebagai presiden dan Hatta sebagai wakil presiden ketiga, serta mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara. Namun ada satu perubahan penting dari Piagam Jakarta. Kalimat pada sila pertama yang sebelumnya berbunyi ketuhanan dan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa.
Perubahan ini dilakukan demi persatuan seluruh rakyat Indonesia agar Pancasila dapat diterima oleh semua golongan dan agama. Di masa kini, tugas kita sebagai generasi penerus adalah mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah, di masyarakat, maupun di dunia digital. Dan penutup pada tugas 1 Pancasila ini, teman-teman, proses lahirnya Pancasila adalah perjalanan panjang yang penuh perjuangan, perdebatan, dan semangat persatuan. Mulai dari sidang BPUPKI, lahirnya Piagam Jakarta, hingga penetapan oleh PPKI, semuanya menunjukkan betapa para pendiri bangsa menempatkan persatuan di atas kepentingan pribadi dan golongan. Semoga kita bisa terus menjaga semangat itu, menjadikan Pancasila bukan hanya hafalan, tetapi pedoman dalam bersikap dan bertindak sebagai warga negara Indonesia. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Indonesia!